Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Afdana Putri dari kelompok B. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang berjudul Formulation and Evaluation of Solubility Ensured in situ gelling eyedrop Loteprednol etabonat sebagai tugas responsi praktikum STS steril. Tetes mata merupakan sediaan steril berupa larutan atau suspensi digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir di sekitar kelopak mata atau bola mata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kelarutan air dan mengembangkan obat tetes mata gel in situ Loteprednol etabonat. Pada penelitian ini, komposisi formulasi F1 sampai F6 sebagai berikut. Metode yang digunakan adalah teknik pengadukan untuk merumuskan kompleks inklusi obat atau beta-siklodextrin kompleks dengan perbandingan 1:1. Mekanisme pemicu yang sensitif terhadap ion dan pH itu akan menjadi target dalam penelitian ini. Sistem yang bergantung pada ion didasarkan dengan peningkatan konsentrasi jalan jam untuk merumuskan formulasi F1, F2, dan F3. Sedangkan sistem yang bergantung pada pH diformulasikan menggunakan konsentrasi konstan karbopol 971 PNF dan konsentrasi HPNC K4M dan HPNC K15M yang bervariasi dalam formulasi F4, F5, dan F6. Dari keenam formulasi tersebut dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menguji apakah sediaan obat tetes mata memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Evaluasi pertama yaitu uji kejernihan dan penampilan yang bertujuan untuk melihat apakah larutan tetes mata tersebut jernih dan bebas dari kotoran atau tidak. Maka itu perlu dilakukan secara visual dengan latar belakang hitam dan putih. Hasil yang diperoleh dari semua formulasi tidak ditemukan partikel asing padat. Formulasi F1, F2, dan F3 terlihat jernih dan transparan, sedangkan formulasi F4, F5, dan F6 terlihat seperti susu. Setelah dilasi, formulasi F1, F2, dan F3 membentuk gel bening, sedangkan formulasi F4, F5, dan F6 membentuk gel tembus cahaya. Evaluasi yang kedua yaitu analisis tekstur. Dalam analisis ini, ketegasan, konsistensi, dan kekompakan formulasi berdasarkan sifat aliran sol. Hasil yang didapatkan pada daya tuang sol formulasi F2 dan F4 menunjukkan perilaku optimum. Setelah dilasi, terlihat bahwa formulasi F1 membentuk matriks encer yang lepas. F2 dan F4 membentuk gel lunak tetapi padat. Formulasi F3, F5, dan F6 yang membentuk gel keras kaku yang dapat membuat mata tidak nyaman. Evaluasi yang ketiga yaitu uji pH, bertujuan untuk menetapkan pH suatu sediaan tetes mata agar sesuai dengan monografi. Syarat pH mata normal berkisar antara 6-8. Hasil yang didapatkan pada formulasi F1, F2, dan F3 menunjukkan pH yang agak basah berkisar antara 7-8. Sedangkan pada formulasi F4, F5, dan F6 menunjukkan nilai pH yang asam berada pada kisaran 6-6,5. Evaluasi yang keempat yaitu uji viskositas, bertujuan untuk mengukur dan menganalisa tingkat kekentalan pada suatu zat cair. Hasil viskositas dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut, bahwa pada kondisi non-fisiologis, formulasi berada dalam keadaan cair dan menunjukkan viskositas yang rendah. Viskositas ini meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi polimer dalam tiap formulasi. Formulasi F5 menunjukkan viskositas maksimum karena konsentrasi HPNC K15M.
Peningkatan pH menjadi 7,4 menyebabkan larutan berubah menjadi gel dengan viskositas yang tinggi. Evaluasi yang kelima yaitu gelasi in vitro. Uji ini menentukan waktu yang dibutuhkan untuk deteksi pertama gelasi dan waktu yang dibutuhkan untuk gel yang terbentuk hingga larut. Hasil yang diperoleh dari uji ini yaitu formulasi F1 sampai F6 mempertahankan waktu pembentuk gelnya dalam 60 detik atau kurang. Gel yang dibentuk oleh formulasi 1 ditemukan menjadi gembur dan berair karena konsentrasi polimer yang rendah. Formulasi 3, formulasi 5, dan formulasi 6 membentuk gel keras kaku yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada mata. Formulasi 2 menghasilkan gel yang lembut tetapi keras dan fleksibel yang dapat dibentuk sesuai dengan kelengkungan mata. Evaluasi yang keenam yaitu isotonisitas. Standar acuan yang digunakan untuk perbandingan adalah produk yang dipasarkan mengandung 0,5% loteprednol etabonat. Hasil yang didapatkan yaitu terlihat bahwa semua formulasi lolos uji isotonisitas yang menyebabkan sel darah merah tidak menyusut ataupun pecah bila dicampur dengan formulasi. Evaluasi ketujuh yaitu kandungan obat yang bertujuan untuk menentukan kandungan obat dan keseragamannya. Hasil yang didapatkan pada evaluasi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel tersebut formulasi F1 sampai F6 sesuai dengan literatur karena masih dalam rentang nilai pengujian kandungan obat dalam batas kepercayaan 95-105% dengan nilai yang mendekati batas bawah. Evaluasi ke-8 yaitu studi pelepasan in vitro yang dilakukan dengan menggunakan sel difusi buatan terdiri dari kompartemen donor dan kompartemen reseptor. Hasil dapat dilihat pada gambar berikut. Dari hasil gambar tersebut, gel in situ berbasis jalan jam kumulatif minimum persentase pelepasan obat ditujukan oleh formulasi 1 yaitu 65,98%. Sedangkan dalam formulasi berbasis karbopol 971 PNF dan HPMC yaitu formulasi 6 yang menunjukkan rilis minimum 70,16%. Evaluasi terakhir yaitu uji mikroba yang terdiri dari uji sterilitas dan uji efektivitas pengawet. Pengujian sterilitas ini dilakukan dengan cara sebanyak 6 tabung diinkubasi, masing-masing 3 media pencernaan kasihan kedelai dan media cairan tioglikolat. Sementara 2 tabung reaksi berisi sampel uji, sedangkan uji ketiga tabung bertindak sebagai uji kontrol. Setelah itu inkubasi selesai. Hasil uji sterilitas dapat diamati pada gambar berikut. Terlihat 2 tabung berisi tes sampel tidak menunjukkan pertumbuhan yang layak seperti dalam kasus uji kontrol. Jadi kesimpulannya yaitu kedua sampel uji tersebut lolos uji sterilitas. Sedangkan pada uji efektivitas pengawet ini dilakukan dengan cara sampel uji diinokulasi pada kultur spesifik yaitu gram positif, gram negatif, dan kapang. Hitungan yang layak diambil dengan menuangkan metode pelat pada hari ke-0, 7, 14, dan 21. Hasil yang didapatkan pada hari ke-21 terlihat bahwa perhitungan layak menurun drastis setiap 7 hari. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil parameter yang telah dievaluasi secara menyeluruh dari ke-6 formulasi yaitu lolos uji analitik. Dengan perumusan F2 mengandung 0,75% jalan jam dan F4 mengandung 0,3% karbopol 971 PNF serta HPMCK4M masing-masing ditemukan sebagai formulasi yang dioptimalkan. Sekian penjelasan mengenai hasil review jurnal sediaan tetes mata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.